رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan wahanni'ukum bimunasabati Idul Fitril Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah sekaligus memujinya dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam juga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita awali kajian kita pada zuhur kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, sekaligus menjadi nilai pahala dan rahmat bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. على هذه النية وبكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu ketika tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbatul wada, merupakan kebiasaan orang Arab tatkala itu jika mengumumkan perihal yang penting maka ia naik posisinya lebih tinggi atau dia cari tempat-tempat tertinggi. Sebagaimana kita tahu di dataran Mekah itu banyak posisi-posisi tinggi. Ada Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi gedung parlemennya Saudi. Sampingnya itu ada rumah Sayyidina Abbas. Ya, belakangnya itu ada rumah pamannya Nabi Abu Lahab. Lurus ke sana nanti kita akan temukan perpustakaan yang dulu menjadi rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan prosesi ibadah sa'i, baik dari Bukit Sofa ke Marwah kita akan keluar, maka kita akan temukan itu yang namanya Jabal Abi Qubais, yang sekarang menjadi gedung parlemennya Saudi. Ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, bahkan ada yang kita kenal dengan Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Ini tempat yang berbeda yang kita sebut namanya Arafah nanti. Nabi naik posisinya tepat di pertengahan Jabal Rahmah. Saya sampai saat ini belum pernah mendapatkan literatur hadis manapun kalau Nabi itu naik sampai pada puncaknya. Ya mungkin kalau ada di antara jamaah yang pernah mendapatkan literatur hadis boleh disampaikan. Tapi kami ketika mentelaah hadis tidak pernah mengkaji dan tidak pernah mendapatkan sampai saat ini Nabi kalau naik Jabal Rahmah itu sampai pada puncak Jabal Rahmah. Karena di puncak Jabal Rahmah itu ada tugu yang kadang banyak tertulis nama-nama seseorang yang itu couple biasanya Pak. Dan jangan bangga kalau ternyata banyak yang berasal tertulis namanya dari masyarakat kita. Bukan menegaskan bahwa masyarakat kita itu banyak menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Akan tetapi justru sebaliknya masyarakat kita perlu diedukasi. Sejatinya sakinah dalam rumah tangga itu tidak harus diabadikan namanya di tempat tersebut. Justru sebaliknya sakinah itu melalui hantaran doa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu kalimatnya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda, memberkahi pasangan Anda, jama'a bainakuma fi khair. Yang kemudian keduanya itu bisa berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan.
Jadi kalau ada sampai saat ini 10 tahun berumah tangga, belum bisa berkolaborasi dengan pasangan dalam kebaikan, mungkin perlu direfleksi lagi pernikahannya. Mungkin perlu diluruskan kembali niat nikahnya. Karena tidak sedikit ada orang yang berumah tangga, namun tidak bisa berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan. Maka tentunya doa Nabi ini jauh lebih baik redaksinya daripada doa-doa sebelumnya. Kalau doa sebelumnya di masa jahiliyah, banyak orang yang mendoakan kalau orang berumah tangga itu birrifa wal banin. Mudah-mudahan banyak anak, banyak keturunan. Tapi Nabi datang diganti doanya dengan kalimat keberkahan-keberkahan dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah Nabi naik pada posisi pertengahan Jabal Rahmah. Nabi menyampaikan satu khutbatul wada, khutbah perpisahan dalam prosesi ibadah haji. Ayuhan nas, manusia, duyufullahi kathir, tamu Allah ini sangat banyak. Walakin hajjun mabrurun qalil, akan tetapi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu hanya sedikit. Kita tengok saja orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu tentunya karena distimulus dengan nilai pahala yang banyak, maka semangat ibadahnya. 1 rakaat di Masjid Al-Badr saja, kalau kita bandingkan dengan di Masjidil Haram, itu jauh nilainya. Sampai Nabi mengatakan 1 rakaat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 rakaat di sini. Illa fi masjidi hadza, kecuali di masjidku 1 rakaat di Masjid Nabawi tentunya sebanding dengan 1.000 rakaat di sini. Illa fi Masjidil Aqsa, kecuali di Masjidil Aqsa 1 rakaat di sana sebanding dengan 500 rakaat di sini. Artinya kalau kita melakukan sholat sampai 100.000 rakaat itu butuh berapa durasi waktu, butuh berapa tahun untuk menuntaskannya. Ya, makanya tidak heran banyak orang yang gagal hajinya atau kita sebut tidak mabrur hajinya, itu akan terdeteksi ketika pasca menunaikan ibadah haji. Jadi kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, makin rajin tidak? Kalau dipastikan ternyata tidak rajin lagi untuk menunaikan sholat dengan dalih bisa dibayangkan kalau di sana 100.000, itu berapa nilai pahala yang mereka lakukan. Maka tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya ibadah sholat. Bahkan ketika selesai wukuf, puncak daripada ibadah haji, esoknya kita akan mau melontar jumroh, itu banyak sekali kalau kami perhatikan malamnya sudah mempersiapkan kerikil-kerikil kecil yang seyogianya itu akan menjadi alat untuk berjumroh, jangankan kerikil yang sudah disiapkan. Ya, ia temukan apapun di hadapan dia, ya dia akan lempar itu. Dia temu sendal, sendal dia lempar. Dia temu payung, payung juga saking semangatnya itu dilempar. Nah, itulah kondisi kita, fitrahnya itu kalau distimulus dengan nilai pahala yang banyak, maka semangat ibadahnya. Namun pertanyaan terpenting adalah ketika Nabi menanyakan kembali, "Famadza ba'dal hajj?" Ya, setelah haji selesai ini Anda mau ngapain? Kalau kita tarik peristiwa ibadah haji itu tentunya dengan peristiwa Ramadan, ya kita flashback sedikit, itu tidak jauh beda. Karena Ramadan ini menstimulus kita dengan banyaknya nilai pahala. Baik dari hadis-hadis yang sahih, bahkan sampai tingkatannya yang qudsi sekalipun. Kita temukan misalkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam itu sudah tercatat. Dan itu kembali kepadanya. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Ya, maka ibadah puasa ini sampai saat ini pun juga saya tidak dapatkan, tidak temukan ulama mana yang mampu mengkalkulasikan nilai pahala. Ulama mana yang mampu memprediksikan berapa besaran pahala daripada orang yang berpuasa. Itu saking besarnya dan saking dirahasiakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita temukan dalam riwayat-riwayat Imam Al-Bukhari nomor 8 sampai 9 bahkan 10 dengan redaksi yang hampir mirip walaupun beda esensi, man shoma ramadhana man qama ramadhana man qama lailatul qadar
semuanya motifnya itu adalah iman dan muhasabah, maka konsekuensinya kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah hapuskan ya semua baik dari kesalahan maupun dosa-dosanya. Maka tidak heran kalau Ramadan kemarin itu banyak yang menjadi abdan Ramadanian, bukan abdan Rabbanian. Abd yang betul-betul fokus hanya pada bulan Ramadan. Dan kita tidak bisa salahkan, karena memang anomalinya seperti itu. Al-Quran menyebutnya, ada orang yang beriman hanya di tepian saja. Jadi hanya ngambil ujung Ramadannya saja, itu ada. Ya, bahkan ada orang yang ditegur oleh Allah, walaupun ini orang Arab, ya, mereka mengatakan amanna, tapi Allah memahami la bal aslamna. Engkau belum beriman, tapi engkau hanya baru statusnya Islam. Nah, ini tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan kondisi tadi saat musim haji itu kita tarik dengan momentum Ramadan, ya tentunya ini yang perlu kita jawab. Famadza ba'da Ramadan? Setelah Ramadan berlalu ini kita mau ngapain? Yang pastinya ada satu ayat yang Allah hadirkan. Sekali lagi ini ayat yang dimaknai sebagai konsep bertuhan. Maka saya katakan yang bertuhan pasti bertahan dia. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, karena tidak semuanya dipahami ayat ini sedemikian baiknya oleh orang-orang Islam. Karena tidak sedikit juga sampai Profesor Kato mengatakan di Jepang, loh kok saya juga tidak sedikit menemukan ada orang Islam yang kalau sudah gagal dari programnya itu tidak sedikit di antara mereka juga yang stres. Ini bagi mereka yang bertuhan, apalagi yang tidak bertuhan. Maka mustahil bagi mereka yang tidak bertuhan itu bisa bertahan. Tapi yang bertuhan pasti bisa bertahan. Makanya Allah hadirkan konsep yang kedua yang kita kenal dengan wa ila rabbika farghab. Ya, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsep inilah yang nanti akhirnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, manakala ia sudah selesai dari satu aktivitas, ia plankan aktivitas berikutnya. Namun kalau sudah selesai, dia programkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, apa yang terjadi? Nabi menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya bisa berencana, Allah menentukan mana yang terbaik bagi hambanya. Kadang kita sulit memahami takdir Allah, namun ketika kita suudzon terhadap takdir Allah, sejatinya ini kelemahan kita untuk memahami takdir Allah. Tidak pernah ada takdir Allah itu yang melenceng, tidak pernah ada takdir Allah itu yang dipahami buruk, akan tetapi justru karena pemahaman kita yang belum sampai pada proses itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama, sebagaimana kita mengutip dari beberapa riwayat-riwayat hadis, Syawal itu sendiri maknanya adalah peningkatan. Tentunya pasca Ramadan berlalu adanya namanya tarqiyah, ada peningkatan dalam ibadah. Sehingga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam hadis Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Ya, siapapun di antara kita yang terus meningkat kualitas ibadahnya, tentunya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbun. Ya, kalau ada di antara kita yang stuck ibadahnya hanya di situ-situ saja, bukan dimaksud dengan istiqomah. Nanti beda makna istiqomah dengan terjemahan yang ada. Man kana yaumuhu sawa'an min amsihi, kalau stuck hanya di situ-situ saja, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarram min amsihi, sebaliknya, kalau ada di antara kita yang ternyata diberi kesempatan hari demi hari, tahun demi tahun, bukan semakin baik, tapi semakin buruk kualitas ibadahnya, maka dia termasuk orang-orang yang mal'un. Waliyadzubillah, mal'un itu diambil dari akar kata la'nat. Ya, tentunya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa laknat ini agak ekstrim dengarnya, Pak.
Tapi kalau kita terjemahkan secara versi bahasa Indonesia, tentunya ini adalah orang-orang yang celaka. Bukan sekedar rugi, tapi celaka betul-betul. Kalau kita lihat beberapa riwayat Al-Quran, Allah menggunakan narasi celaka, itu dalam ilmu Nahu, itu bentuknya adalah al-jumlah al-ismiyah. Jadi bukan jumlah fi'liyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu bentuknya temporary. Kalau jumlah fi'liyah saat Allah mengatakan celaka, maka saat itu celaka. Tapi kalau Allah menggunakan narasi jumlah ismiyah, itu subut wad dawam. Saat itu dikatakan celaka, maka selama-lamanya dia akan celaka selama orang ini tidak ada perubahan. Nah, kan kita sering mendengar ayat-ayat di mana Allah mengancam dengan kalimat demikian. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kata wailun itu kebiasaan orang Arab, ya, kalau menyebutnya dengan kalimat wailun adalah celaka. Mungkin kalau diterjemahkan versi bahasa Jakarta, mampus gitu Pak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau sudah ada peningkatan, tentunya apa yang perlu kita lakukan kembali. Yang kedua, mengutip dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan mantan begal. Nama aslinya bukan Abu Dzar, tapi nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nah, Jundub bin Junadah ini masa mudanya sangat kelam. Sebagaimana kita tahu, beliau ini merupakan ketua begal, bahkan wilayahnya itu adalah pemukanya. Ya, jadi kalau kita nyebut namanya gangsternya, kepala gengnya. Jadi masyarakat di wilayah daerahnya itu tunduk, kalau tidak dengan kata-kata beliau tidak akan tunduk. Maka disinilah Jundub bin Junadah saking penasaran kepada Nabi Muhammad SAW, dia telaah, ya dia teliti siapa sebetulnya Nabi Muhammad ini. Maka dari kejauhan ternyata dilihat nubuatnya Nabi itu sangat diakui bukan oleh kawannya saja, tapi oleh lawan-lawannya. Makanya ketika Jundub bin Junadah seketika menghadap Nabi, Nabi itu punya salah satu keunikan namanya Jawami al-Kalim. Dalam ilmu balaghah dikatakan kata-katanya sedikit tapi jelek. Gitu, Pak. Kalau orang-orang jahiliyah menyebutnya Muhammad itu adalah sahirul bayan. Ya, Jawami al-Kalim tentunya beda dengan sahirul bayan. Kata-katanya walaupun sedikit tapi sangat mengena. Maka itulah yang kemudian merubah keyakinan Abu Dzar Al-Ghifari, tunduk berlutut di hadapan Nabi dan mengikrarkan syahadatnya. Namun pasca bersyahadat, Nabi titip pesan sama Abu Dzar, cukup sampai di sini kesaksian syahadatmu rahasiakan. Jangan engkau publish lebih dulu, karena Nabi paham secara psikis. Kalau dipublish, maka otomatis masyarakat Mekah yang masih dalam keadaan kufur belum tentu menerima. Ternyata itu tidak diterima oleh Abu Dzar. Dengan dalih, dulu saya memusuhimu, tapi ketika saya sudah bersyahadat, justru sebaliknya sayalah orang pertama yang harus membentengimu. Maka jangan salahkan saya, harus mempublish keislaman saya. Ternyata beliau langsung lari ya di depan Ka'bah, kemudian menyampaikan, ya ma'syar Quraisy. Orang-orang Quraisy, saksikan saya ini sekarang udah bersyahadat. Seketika akhirnya orang-orang pembesar kafir Quraisy tidak menerima persyahadatan ataupun kesaksian daripada Abu Dzar Al-Ghifari, maka dipukullah beliau. Ya, namun karena Nabi ini bisa melerai, maka Nabi sampaikan, kalian tidak mengetahui apakah beliau itu dan siapa beliau itu. Beliau itu adalah Jundub bin Junadah, di mana kepala geng, atau kita sebut namanya ketua begal. Ya, nanti kalau kalian akan melakukan transit di satu tempat dan di mana tempatnya itu adalah tempat beliau dan kemudian diketahui oleh para pengikut-pengikutnya, kalian akan habis. Maka diselamatkanlah dengan kata-kata tadi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berpesan kepada Jundub bin Junadah,
pulanglah ke kampung halamanmu dan siarkan Islam. Maka disitulah akhirnya dengan bermodal syahadat tadi, kemudian agama yang dia bawa, maka beliau menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seketika balik lagi menghadap Nabi, namanya diubah oleh Nabi, yang tadinya Jundub diubah menjadi Abu Dzar Al-Ghifari. Itu adalah kunyah, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini kunyah merupakan sunnah Nabi. Ini kadang kita nggak paham, ya, mengkunyahkan sesuatu itu kadang suka yang jelek-jelek. Ada orang yang suka tidur, kadang kita suka kunyahkan, dasar Abu Nawam, itu Pak. Sebaliknya, kunyah itu adalah nama yang melekat yang baik-baik. Kalau kita punya anak gadis, maka disebut dengan Abu Bakrah atau Abu Bikrah atau Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar itu punya anak gadis namanya Aisyah. Ya, kalau kita punya kelebihan, ya, diantaranya adalah semangat, maka disebut dengan Abul Jud. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kita punya kalau kita punya anak perempuan atau anak laki-laki namanya Ahmad, kita disebut dengan Abu Ahmad, ayahnya Ahmad, itu boleh. Nah, cuma kadang yang suka keliru di masyarakat kita mengkunyahkan itu berdasarkan suami ke istri atau istri ke suami. Jadi kalau ada suami namanya Ahmad, istrinya namanya Fatimah, bapak atau suaminya itu disebut dengan Bapak Fatimah. Padahal Fatimah itu adalah nama istrinya. Jadi mengkunyahkan itu boleh ke anaknya atau boleh kepada karakter sifat yang baik-baik yang melekat pada dirinya. Jadi diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau beliau hijrah itu mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ya, Salman ini sebagaimana kita tahu orang Persia. Ini dipersaudarakan oleh beliau. Maka pasca persaudaraan mereka, karena Salman punya adik perempuan, dinikahkan kepada Abu Darda. Namun pasca pernikahan mereka berdua, ternyata Abu Darda ini zuhud dalam konteks keliru, Pak. Maksudnya adalah kalau dia berpuasa totalitas, tidak ada waktu berbuka. Kalau dia tahajud, startnya dari Ba'da Isya sampai mendekati subuh tiba, begitu dan seterusnya. Sampai dia lupa kalau dia punya istri yang harus dinafkahi lahir batin. Maka karena adiknya Salman ini merasa tidak dinafkahi lahir batin, mengadu kepada kakak iparnya. Saya pasca pernikahan nggak pernah dinafkahi lahir batin. Salman pun meng-cross-check, ternyata betul bahwa Abu Darda kalau berpuasa totalitas, nggak ada waktu berbuka. Bahkan maghrib pun itu tidak berbuka sampai terus mendekati subuh tiba. Bahkan ketika sholat tahajud saja, startnya itu Ba'da Isya sampai mendekati subuh tiba. Begitu dan seterusnya. Akhirnya Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda, Inna li rabbika alaika haq. Abu Darda, untuk Tuhanmu kamu punya hak. Wa inna wali nafsika alaika haq, untukmu dirimu pun juga kamu punya hak. Wa inna wali ahlika alaika haq, dan untuk keluargamu pun juga kamu punya hak. Masing-masing berikan haknya. Tapi Abu Darda karena merasa dikerjai oleh kakak iparnya, paginya dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya harusnya berpuasa disuruh berbuka. Harusnya qiyamul lail start Ba'da Isya, tapi disuruh tidur dulu. Nabi mengatakan tegas kepada Abu Darda, Shaddaqa Salman, Salman benar. Aku ini orang paling takut sama Allah, kata Nabi. Aku berpuasa, aku berbuka. Aku qiyamul lail, tahajud, tapi aku tidur lebih dulu. Zalika min sunnati, yaitu sunnah-sunnahku. Maka di penghujung dari percakapan beliau, Nabi memberikan nasihat. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik aktivitas ibadah itu, wahai Abu Darda, yang berkelanjutan, walaupun sedikit. Ya, dari kisah ini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa ibadah itu tidak bisa ditempuh dengan jalur ekstrim. Seperti halnya Abu Darda tadi. Ibadah juga tidak bisa ditempuh dengan jalur bermalas-malasan. Tapi mudawamah sedikit tapi berkelanjutan itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir tentunya kita bisa memahami bahwa kalau sudah selesai dari tarqiyah, selesai dari mudawamah, maka yang ketiga kita perlu yang namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu selalu diterjemahkan sekali lagi konsisten, apalagi dengan bahasa-bahasa meme. Istiqomah itu kata Ustadz, ya,
istri 3 dikontrakin rumah gitu. Itu selalu dimeme-memekan. Kata istiqomah itu bukan sekadar konsisten. Tapi istiqomah itu adalah, kalau dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul madna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau katanya itu berubah, mabninya berubah, maka dia berubah maknanya. Akar kata dari istiqomah itu koma, kesempurnaan. Maka ketika ditambah wazannya dalam ilmu sorof, istaf'ala, istif'al, jadi istiqomah, istaqomah, yastaqimu, istiqomah, tentunya berbeda dengan kata koma tadi. Jadi wazan istaf'ala itu maknanya adalah lit talab, meminta agar bisa disempurnakan. Makanya cek Bapak Ibu, Nabi kalau sudah selesai menunaikan aktivitas ibadah, apa yang beliau minta? Minta agar disempurnakan oleh Allah amalan-amalannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbala. Kata amalan mutaqabbala itulah yang ditafsirkan oleh ulama-ulama bahasa, Nabi minta kepada Allah agar bisa disempurnakan ibadahnya. Kalau mengandalkan yang namanya kemampuan kita, tentunya kita tidak akan mampu ya untuk bisa sempurna dalam ibadah. Ya, buktinya saja kemarin Ramadan kita belum tentu sempurna, tapi ketika kita minta terus kepada Allah agar bisa disempurnakan, insya Allah Allah yang maha mengetahui. Jadi sekali lagi kata istiqomah itu wazannya berbeda, karena wazannya itu adalah istif'al. Setiap wazan istaf'ala yastaf'ilu itu maknanya adalah lit talab. Atau sering sekali kita menerjemahkan al-hajju man istata'a. Haji itu bagi yang mampu. Padahal mengukur kemampuan kita, sekalipun diukur oleh finansial, kita nggak akan mampu. Mungkin bisa jadi niatnya belum ada. Mengukur niat, menggebu-gebu, akhirnya finansialnya tidak ada. Finansial ada, niat ada, tapi fisiknya terbentur. Begitu kalau ketika memahami kata konsisten dalam versi bahasa kita. Tapi ketika memahami kata manistato'a itu mengukur kemampuan, yaitu kita serahkan kepada Allah, terbukti. Ya, tidak mengukur fisik, tidak mengukur finansial, bahkan tidak mengukur niat. Karena terbukti 1 tahun kemarin sebelum berangkat haji, ya sempat kami diundang oleh bos Tiki itu, yang kemudian setelah talbiyah, saat talbiyah itu ternyata ada 3 anak muda yang menggunakan seragam. Ya, saya tanya, ini putranya Pak? Bukan, oh pantas beda. Tapi setelah talbiyah, ibunya itu menyampaikan, Bapak ini kalau selesai aktivitas yang capek-capek, itu dipijitin. Yang mijitnya langsung bukan 1-2 orang, 3 orang sekaligus. Jadi yang mijitnya beda-beda, bagian kaki beda, bagian punggung beda, bagian yang lain beda. Maka daripada nanti kalau menunaikan ibadah haji itu Bapak bingung, ya capek nyari tukang pijit, mendingan tukang pijitnya dibawa semuanya. Nah ini bukti Bapak Ibu bahwa tidak mengukur kemampuan kita, tapi justru manistato'a itu minta kepada Allah agar bisa dimampukan. Begitupun maknanya istiqomah, minta kepada Allah agar bisa disempurnakan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan pasca Ramadan berlalu, di bulan Syawal ini ada peningkatan ibadah yang perlu kita lakukan. Setelah peningkatan walaupun sedikit, kita mudawamah, continue dalam ibadah itu. Dan yang terakhir, kita minta agar bisa istiqomah, minta disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya mujibas sa'ilin, istajib du'aana ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.